Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, nama saya Imra'atun Hania. Saya dari Prodi PAIB 1. Saya ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu filsafat. Pertama, sebutkan sejarah munculnya dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Pengertian pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani pragma yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa keteriaan kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menghadiri relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berkaitan baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan sesuatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif. Dari pengetahuan, pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujinya. Dengan demikian, aliran pragmatisme adalah tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran yang bersifat metafisik. Yang kedua, eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf pada abad di Eropa pada abad ke-19 sampai abad ke-20 yang sepaham meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia. Bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu. Manusia yang melakukan, yang merasa, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah autentisitas, keaslian. Dalam pemahaman seseorang, eksistensialisme sebenarnya seseorang individu bermula pada apa yang disebut sebagai sikap eksistensialisme, yaitu semacam perasaan disorientasi, bingung, atau ketakutan di hadapan sebuah dunia tempatnya tidak berarti atau abstrak. Ada pula beberapa filsuf eksistensialis yang menganggap bahwa konten filsafat sistematis atau akadematis tradisional terlalu abstrak atau jauh dari pengalaman konkret manusia. Tokoh-tokoh pragmatisme dan pendapatnya mengenai pragmatisme. Pertama, Condorcet pada tahun 1839 bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukanlah teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara manusia untuk dalam memecahkan masalah. Yang kedua, John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 bahwasanya filsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Yang ketiga,
William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui, berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi akan diterapkan pada konsep tersebut. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Pertama, Karl Jaspers. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri dan memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada jati dirinya kembali. Ada dua fokus pemikiran Jaspers, yaitu eksistensi dan transcendensi. Yang kedua, Soren Kierkegaard mengedepankan teori bahwa eksistensialisme manusia bukanlah suatu yang kaku dan statis, tetapi senantiasa terbentuk. Manusia senantiasa melakukan upaya dari sebuah hal yang sifatnya hanya sebagai spekulasi menuju suatu yang nyata dan pasti, seperti upaya mereka untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Jean-Paul Sartre. Manusia berkreasi adalah makhluk yang hidup, berada dengan sadar bebas bagi diri sendiri. Itu adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal dirinya. Yang keempat, Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang terpuji adalah manusia yang cenderung mempelajari melalui jalan yang terjalan dalam hidupnya dan definisi dari aliran eksistensialisme. Menurutnya adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super dan yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak, supaya manusia tidak diam dengan kenyamanan saja. Yang kelima, Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah memusatkan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun ujung-ujungnya adalah manusia sebagai subjek atau objek dari masyarakat masalah tersebut. Yang ketiga, sebutkan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme dan eksistensialisme menurut guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak-anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak-anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban-beban dan kewajiban masing-masing. Guru yang ideal menurut eksistensialisme adalah guru yang memberikan kebebasan ruangan dialog bagi siswa untuk menemukan makna dirinya, karena tugas pendidikan yang utama adalah merangsangkan setiap manusia agar tersebut bahwa dia sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan makna dan definisi dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.